Saudara, saudara tahu nggak nih gerakan boikot Israel ini tujuannya apa, saudara? Gerakan boikot Israel tunjukkan satu-satunya McDonald, Burger King, Coca-Cola, apa semua ya. Itu perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu ribuan, saudara. Apa yang terjadi kalau nanti ini November Desember mereka di PHK, saudara? Nestle sudah pecat 126 karyawannya, saudara, gara-gara boikot kan? Apa yang terjadi kalau boikot, saudara? Ekonominya goyang, saudara. Jadi demonya, tambah demo lagi yang aneh-aneh, ruwet, saudara. Jokowi bisa digulingkan, saudara, sebelum pemilu. Tujuannya adalah menggulingkan Jokowi sebelum pemilu sehingga Maruf Amin naik, saudara. Lalu diambil alih, pemilu dibatalkan, saudara. Ya kan? Hati-hati loh, saudara ya, dengan boikot produk Israel ya, tujuannya menggulingkan Jokowi supaya Maruf Amin yang pegang kendali. Ya, apakah akan bikin pemilu? Enggak. Itu enggak pemilunya karena sedang ribut setahun. Lalu bikin ruwet lagi, saudara. Akhirnya Maruf Amin mau nggak mau jadi seperti Erdogan. Seperti Erdogan, dia pakai caranya Erdogan, saudara ya. Atau dibikin pemilu, menang ya kan, partainya menang, tapi presidennya nggak dipilih, saudara. Tetap Maruf Amin yang pegang kendali. Itu tujuannya, itu endingnya. Nah ini ya, oke ini sudah ya. Oke kita lanjutkan, saudara ya. Kok ini sih? Saya belum bikin ya untuk tema hari ini ya. Saudara, saudara tahu nggak nih gerakan boikot Israel ini tujuannya apa, saudara? Gerakan boikot Israel tunjukkan satu-satunya McDonald, Burger King, Coca-Cola, apa semua ya. Itu perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu ribuan, saudara. Apa yang terjadi kalau nanti ini November Desember mereka di PHK, saudara? Nestle sudah pecat 126 karyawannya, saudara, gara-gara boikot kan? Apa yang terjadi kalau boikot, saudara? Ekonominya goyang, saudara. Jadi demonya, tambah demo lagi yang aneh-aneh, ruwet, saudara. Jokowi bisa digulingkan, saudara, sebelum pemilu. Tujuannya adalah menggulingkan Jokowi sebelum pemilu sehingga Maruf Amin naik, saudara. Lalu diambil alih, pemilu dibatalkan, saudara. Ya kan? Hati-hati loh, saudara ya, dengan boikot produk Israel ya, tujuannya menggulingkan Jokowi supaya Maruf Amin yang pegang kendali. Ya, apakah akan bikin pemilu? Enggak. Itu enggak pemilunya karena sedang ribut setahun. Lalu bikin ruwet lagi, saudara. Akhirnya Maruf Amin mau nggak mau jadi seperti Erdogan. Seperti Erdogan, dia pakai caranya Erdogan, saudara ya. Atau dibikin pemilu, menang ya kan, partainya menang, tapi presidennya nggak dipilih, saudara. Tetap Maruf Amin yang pegang kendali. Itu tujuannya, itu endingnya. Ya. Dari mana tahu ini terawangan Nabi ke-26? Ya, terawangan Nabi ke-26 nggak pernah meleset, saudara. Tujuannya, jadi kalau ini boykot, ini berhasil, maka Maruf Amin ini bisa jadi presiden, saudara. Ya kan? Sudah sangat dekat ini, sebenarnya kalau orang udah orgasme itu udah di ujung itu, saudara ya. Orgasme tinggal dimuncratin aja tuh. Nah, sama Pak Santi Aman bawa karet langsung ditaleni. Biar sakit. Biar sakit, saudara. Wah, itu si Maruf Amin sudah mau orgasme itu, saudara ya. Tarik semua. Leher titiknya di cekek, saudara. Aduh. Yang laki-laki tahu tuh rasanya kayak apa tuh cekek begitu. Nah, itu tujuannya. Ya, saudara ya. Jadi sebenarnya boikot Israel itu tujuannya itu
Enggak sekedar oh simpati kepada Hamas, enggak saudara. Indonesia kalau terjadi boikot produk Israel, goyang negaranya. Bukan karena Israelnya ganggu, enggak saudara, belum. Kamu menghancurkan negerimu sendiri, ya. Terus ya, Tapi Pastor, sudah ada pernyataan dari petinggi-petinggi MUI karena diprotes gimana sudah dapat sertifikat halal kok diboikot. Maka mereka alasannya begini, bukan produknya yang diboikot, tetapi kelakuan membelanya itu katanya. Sekarang udah digeser lagi kalimat-kalimatnya. Takut tuh memang. Kita kan juga protes habis-habisan. Dampaknya luar biasa itu. Lanjut Pak. nah itulah ya. Ya kalau sudah begitu, memang tujuannya memang ngulingin Jokowi ini kok. Makanya saya bilang ya, Prabowo itu milik Gibran itu salah. Sehingga celah kesalahannya Jokowi makin banyak, saudara. Ya, orang si Adiana Pitupulu saja sudah ngomong ya, seorang Adiana Pitupulu saja sudah ngomong, ya. Mana ini Adiana Pitupulu nih? Mana Adiana Pitupulu? Nananya dia nih. Waduh, hilang nih kan, hilang semua nih. Nah ini ya. Jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu loh. Kita mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat. Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Apapun alasannya ya, memang Jokowi salah saudara. Ya, harusnya nggak boleh dia. Kayak Gus Dur itu yang benar ya. Jadi rentan dengan fitnahan. Apapun alasannya Jokowi, apapun alasannya, apapun ininya, nggak boleh saudara. Harusnya biar dia turun dulu, selesai satu periode, baru hantam lagi saudara ya. Kalau begini ini udah dinasti, itu mah sudah dinasti saudara. Oh saya ingin Prabowo menang ya, tetapi masalahnya salah Prabowo. Ini menimbulkan kebencian saudara. Ya ini Anda boleh percaya, boleh enggak, nanti lihat aja ya saudara ya. Nanti yang terjadi ya. Oh sebentar. Nah, ini kasih lagi ya. Serem-serem nih. Oke, Pak, mungkin Pak Santiambar mau ini dulu boleh Pak Santiambar. Saya carikan videonya lagi nih. Iya, ya teman-teman ya. Jadi masalah perang Israel dengan Hamas. Kalau di Indonesia kan selalu dipelesetkan dengan istilah Palestina. Ya, padahal sebenarnya Palestina dengan Israel itu kan sudah kompromi, hampir tidak ada masalah lah ya. Tinggal beberapa hal kecil yang bisa diselesaikan. Tetapi dengan Indonesia menggunakan istilah-istilah perang Israel-Palestina, secara tidak langsung Palestina ini sebenarnya bukan mendukung atau membantu kemerdekaan Palestina, justru mempersulit. Argumen-argumen yang digunakan kadang-kadang nggak masuk akal lah ya. Argumen ataupun alasan untuk mendukung itu tidak masuk akal sama sekali, walaupun faktanya memang ada. Contohnya katanya karena Soekarno ya membela Palestina. Soekarno membela Palestina, emang Palestina kapan itu ada? Ya kan? Negara Palestina itu kapan itu ada? Seandainya pun Soekarno ya membela atau mendukung kemerdekaan dari Palestina, maka kita bertanya, apakah Soekarno ketika melakukan itu tidak melanggar konstitusi atau tidak? Ya pasti melanggar
karena politik luar negeri Indonesia itu adalah non-blok, bebas dan aktif. Tetapi dia dengan berbuat begitu ada dua minimal kesalahan yang dilakukan. Satu, negara Palestina itu kan belum ada. Yang kedua, dia sudah berpihak. Nah, apakah yang salah ini ditiru dan dilanjutkan oleh generasi penerus seperti Ganjar Pranowo, seperti Megawati? Itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Artinya generasi sesudah Soekarno ini sepertinya manut aja gitu. Tidak ada narasi ataupun apa namanya itu analisa kritisnya. Bukan kita berarti tidak menghormati para founding father. Kita menghormati proporsional gitu. Ya kalau bagus kita katakan bagus, kalau nggak bagus ya kita katakan nggak bagus. Ya, dan kita sampaikan itu dengan santun dan santui istilahnya Kaisang gitu ya. Kita sampaikan. Tetapi jangan dibodoh-bodohi rakyat. Yang kita tidak suka adalah dibodoh-bodohi rakyat. Yang kedua adalah ada lagi argumen yang mengatakan sebab karena di apa itu semangat Asia Afrika di Bandung itu meneruskan itu, kembali lagi kita bertanya apakah saat itu Palestina sudah ada? Negara itu kan nggak ada. Nah, yang ketiga adalah semakin menjadi-jadi alasan-alasan yang dibuat ini sebenarnya adalah mengada-ada. Kalau kita melihat, dan jangan dibodoh-bodohi, para penyelenggara negara dan petinggi negara ini, penyelenggara pemerintahan, orang-orang tertentu ada ketakutan, ya, dikendalikan oleh invisible power itu. Siapa itu? Si Muifaha itu. Ya, kenapa Muifaha? Ya, kan dia hanya fatwa-fatwa haram aja terus. Padahal Gus Dur sudah mengingatkan tahun 2009 bahwa organisasi semi pemerintah ini berbahaya, mendikte dan mengontrol pemerintah. Itu adalah fakta. Yang kita masukkan di sini adalah kalau nama Anda MUI, ya, Anda jangan membodohi rakyat. Anda boleh saja seperti Yahudi. Sebenarnya Anda ini adalah penjelmaan dari Yahudi yang sangat puritan, sangat ortodoks, sangat berpegang teguh kepada ada istiadat. Yahudi begitu. Perbedaannya Yahudi itu tidak memaksakan dan tidak membodoh-bodohi rakyatnya terus, tidak. Tetapi Anda membodoh-bodohi terus. Ya, Anda selalu mempertahankan kata-kata mayoritas. Tetapi diksi yang Anda gunakan itu, ya, secara tidak langsung itu berpengaruh kepada yang lain. Tidak ada kenyamanan bagi kelompok lain di luar Anda. Apakah Anda pernah merasakan itu? Kelompok lain di luar Anda menjaga perasaannya, menjaga perilaku supaya Anda tidak marah. Itu sangat toleran namanya. Supaya Anda tidak marah, tetapi itu Anda salah gunakan. Anda salah gunakan, dan ini cepat atau lambat, ya, teman-teman lagi MUI yang ada di sana itu, Anda harus sadar cepat atau lambat Anda tidak bisa hadang perubahan ini. Ya, perubahan untuk menuntut lebih baik, bukan perubahan seperti yang dibilang Anies. Ya, Indonesia tidak baik-baik, karena tidak baik-baik. Kenapa? Karena memang Anda dan kelompok yang membuat Indonesia ini tidak baik-baik. Jadi Anies nggak usah berbohong retorika. Ya, rakyat ini sudah cerdas lah. Jadi yang kita harapkan di sini apa? Jangan korbankan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan kelompok. Ini yang sudah terbaca. Apapun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para petinggi, para penyelenggara negara itu sudah bisa dibaca oleh rakyat. Hendro Priyono misalnya, itu bukan orang sembarang beliau. Ngapainlah kita sibuk mengurusin sana, di dalam negeri aja nggak beres. Ibu Koni juga selalu berujar, kenapa sih kalau urusan Palestina ini Indonesia langsung heboh gitu. Kalau misalnya masalah dalam negeri seperti Rempang dan yang lain-lain itu, dia membisu bahasa, ada apa gitu. Oh, sepertinya Palestina ini, kata-kata Palestina ini mempunyai keramat gitu. Keramat. Ya, keramat, nggak fair. Indonesia ini nggak fair. Dan kalau Anda bicara Palestina, sudah tahapan pada untuk tahapan untuk two state gitu ya. Sudah tahapan itu, jangan ditarik ke bawah. Ini kan permasalahan Hamas gitu. Apa namanya itu, narasi-narasi yang dibangun oleh para petinggi MUI ini bukan mencerdaskan rakyat, Anda membodohi. Anda tadi berbicara, saya nonton YouTube. Oh, kita bukan, karena ada yang protes loh Pak. Ini kan sertifikat halal, sudah ada produk ini. Kenapa Anda bilang haram? Di fatwa haram. Oh, maksudnya bukan itu tetap boleh. Tetapi perilaku mendukung Israel itu yang diharapkan. Gila enggak gitu ya, seenaknya aja memutar-mutar itu kalimat itu. Dan begitulah kelakuan Anda di negara dan berbangsa ini, maka negara Indonesia ini tidak pernah bisa maju. Apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah,
Ya, nanti bisa di cross check kepada beliau. Islam ini sangat susah diajari untuk berbangsa dan bernegara yang benar. Sangat susah dan sangat susah. Itulah Indonesia. Tetapi MUI dengan bangganya, dengan mengatakan jumlah kita mayoritas, ya, selalu membanggakan itu. Jadi berubahlah MUI. Kalau Anda ingin menjaga iman percaya daripada umatmu, bukan begini caranya. Bukan dengan menginjak hak asasi daripada kelompok lain. Bukan dengan menafikan atau menisbikan hak-hak mereka. Ya, boleh. Sekarang ini ya MUI ya, saya selalu katakan MUI secara institusional. Tidak selamanya yang besar itu mengalahkan yang kecil, tidak selamanya. Anda boleh saja besar di Indonesia ini, boleh. Sama seperti Israel itu. Dia kecil itu dan dikelilingi oleh beberapa negara. Tetapi kan Anda tidak bisa hancurkan itu. Demikian juga kelompok tertentu di Indonesia ini. Anda jangan menganggap remeh. Saya akan ingatkan selalu, ya, semangatlah Tuhan hari, jilid dua akan muncul di Indonesia kalau Anda ngeyel, ya, ngeyel itu bahasa Jawa itu ngotot gitu, yang ngotot untuk memaksakan apa yang menurut Anda benar. Ini sudah toleran loh, tidak karena itu mengerti, ya, yang di sini ini kelompok di luar Anda mengerti itu adalah tradisi Bapak, agama Bapak yang sudah berabad-abad dilakukannya sudah monggo, tetapi Anda jangan memaksakan itu kepada orang lain. Di situ letak masalahnya. Nah, kembali lagi ke Indonesia. Di Indonesia ini, ya, ini tahun politik, sebenarnya nggak ada urusan. Jokowi juga, Bapak Presiden Jokowi entah bagaimana, ya harus tegas, nothing tulus kan. Bikinlah Bapak Jokowi legacy, ya, di Indonesia ini. Saya juga mendengarkan siapa itu mantan itu Pak Pastor Paul, mantan ke Dewan Kehormatan KPK, apa itu yang dari Maluku. Ya, ketika Ade Armando menanyakan kenapa MUI dan negara ini diam ketika ada persekusi, penutupan rumah ibadah, pembakaran ibadah orang-orang Kristen, kenapa diam dan disengaja itu ada? Dan dia menjawab apa? Memang direncanakan begitu. Jadi ada katanya aktor di balik ini untuk melakukan itu terus-menerus. Lah, siapa yang diuntungkan? Nah, diuntungkan apa? Ya oknum atau suatu institusi apa? Karena ini proyek. Nah, terus kalau proyek apa? Ya uang. Malah masa mencari uang dengan cara-cara begini? Negara apa ini? Negara apa Indonesia ini? Atau orang-orang di Indonesia ini orang-orang bagaimana kalau cara mencari uang begitu? Sama aja dengan Hamas kan? Hamas mencari uang dengan cara-cara apa? Menghantam Israel, mengorbankan rakyatnya. Tetapi uang yang dia dapat dibikin untuk membangun itu terowongan. Nah, makan itu terowongan itu. Berapa triliun habis membangun terowongan. Jadi niat jahat itu selalu akan terbaca. MUI, kalau bisa kita berunding dengan gelar dua MUI. Jangan Anda merasa hebat. Anda boleh merasa hebat dari sisi agama. Kita diskusi kebangsaan, bagaimana yang terbaik. MUI juga, Indonesia juga perlu MUI. Tetapi MUI harus membatasi diri, jangan terlalu mengobok-obok kepentingan nasional. Olah-olah Anda yang menyetir semua itu nggak boleh itu, Bapak. Ya, nggak boleh MUI. Indonesia ini pluralis, tetapi Anda sudah membuat suatu fatwa. Sudah terlanjur, Pak. Susah, Pak. Sudah terlanjur, Pak. MUI ini sudah di jantungnya pemerintah Indonesia. Iya. Ya bertobatlah kan. Ya tinggal rakyatnya, Pak. Sekarang tinggal rakyatnya yang ada di YouTube kita ini, yang menyaksikan YouTube kita ini, mau nggak memviralkan kebodohan MUI ini? Nggak ada pilihan. Kalau kita mau, ya nggak ada pilihan dengan cara apapun. Lakukan, bukan menghina. Sama seperti yang selalu saya lakukan. Ya dengan karikatur, flyer, saya ngomong aja gitu apa adanya. Tapi kan kita berdasarkan fakta, apa yang dipercakapkan dia di medsos, kita kutip itu, kita analisa, balikan ke dia. Karena itu adalah kebohongan semua. Jadi kita teman-teman jangan tinggal diam. Berbicara juga nggak usah takut. Ya, tapi sopan, ya sesuai dengan kultur di Indonesia lah. Tetapi nggak usah takut. Jadi itu teman-teman situasi di Indonesia ini. Dan ini kalau tidak ada perubahan, selalu saya katakan di ujungnya nanti, ya, minta merdeka. Ini satu informasi lagi, Pastor. Tadi saya dengar Bu Koni ngomong. Ini kan Philips, ya. Dulu kan dia pangeran Philips yang dari Inggris, ya. Ini terkait dengan Papua. Sekarang dia itu kan sudah raja. Dia raja katanya berkunjung ke Papua atau ke Papua Nugini atau kemana. Hati-hati. Ini dampaknya luar biasa bagi Papua, dampak psikologisnya. Bagi Papua.
Papua akan mendapat energi baru atas kunjungan daripada Raja Philip ini ke Papua Nugini atau kemana tadi, pokoknya ke wilayah sana, Pak. Orang-orang Papua Melanesia akan mendapatkan energi baru secara psikologis. Oleh karena itu, yang dikatakan Pastor Paul tadi adalah, walaupun tidak ada apa namanya itu seolah-olah didesain begitu ya, tetapi kan ada titik temunya. Yang kedua indikasinya, Jokowi ke Amerika ketemu dengan McMoran, ya namanya itu formal, entah apa yang dibicarakan kita nggak tahu, ya biasanya investasi. Tetapi apa begitu? Ya, apa begitu? Mungkin di Amerika sudah mengatakan, Anda jangan peras itu ya Papua. Jangan peras itu Papua. Udah diingatkan kan? Nah, kunjungan-kunjungan kenegaraan begitu kan yang detail-detail atau yang rahasia tidak diungkap ke permukaan. Tetapi kan kita bisa baca. Kenapa dia ke Amerika katanya menemui Joe Biden, tetapi harus ketemu dengan McMoran? Mungkin dia diingatkan, jangan coba-coba itu Papua dibikin menjadi sumber atau ATM daripada Indonesia ke depan. Nah ini teman-teman yang kita baca, tetapi kita yang di Indonesia ini tetap teguh di dalam perjuangan kita. Pertama, kita lawan hoax. Yang kedua, kita lawan orang yang mendikte negara Republik Indonesia ini. Yang ketiga, kita beri dukungan kepada pemerintah, jangan takut gitu. Maka kalau Anies mengatakan perlu perubahan Sontoloyo, lu Anies, lu siapa? Lu berani itu melawan MUI, lu berani itu melawan itu PKS, lu dihabisin. Perlu perubahan, rubah dirimu sendiri aja nggak benar. Anda itu ombes, omong besar. Anda itu tungil, tahu tungil, Anies, tukang ngibul. Ya, jadi teman-teman yang dengar ini udah siarkan aja, jangan pilih ini manusia satu ini. Manusia di satu ini, kalau ini jadi, moral di Indonesia ini akan rusak. Moral di Indonesia ini akan rusak. Karena dia dikendalikan oleh si Jenggot itu kan, yang dari sebelah Sumatera Utara sana. Jadi ini teman-teman yang kita secara objektif selalu mencermati indikasi-indikasi yang ada di Indonesia, ya jangan langsung berkesimpulan ya, kita rangkai, oh ujungnya ke sini. Apa yang dipercakapkan Pastor Paul itu ada benarnya. Ini kan si Wapres ini didesain ini, ada suatu kekuatan yang mendesain supaya si Ma'ruf Amin ini naik gitu. Ini kan masa transisi. Jokowi yang kita harapkan ini harus waspada. Jangan salah langkah. Itu aja dulu dari saya Pak Pastor Paul sebagai permulaan. Teman-teman yang lain nanti bisa sambung. Karena biar bagaimanapun ini akan tetap berlanjut. Sekarang Israel sudah ke Libanon kan. Libanon. Tetapi saya dengar kabar negara-negara Arab itu tidak mau tahu dengan itu. Mereka tidak mau. Tidak mau ikut-ikut Pak. Ini udah akhir Pak. Ini pokoknya tinggal proyek balas dendamnya Israel saja. Tetapi saya kira Israel tetap akan memilih perdamaian ya. Tapi kalau Lebanon ini memang udah lama diintim-intim sama Israel, mau diratain ya. Sama Syria ini, sama Suriah ini.